Babel adalah sebuah tempat. Di dalam kitab suci itu disebut juga metafora. Babel dimetaforakan atau bisa disamakan sebagai sistem kekuasaan sekuler yang tak bertuhan di atas dunia ini. Kebangkitan dan kejatuhan Babel adalah kisah sejarah. Babel itu sombong, bangga, proud. Babel itu memberontak. Babel mengatakan tidak membutuhkan Tuhan, tidak tahu malu. Babel itu mengkorap atau merusak orang-orang yang polos. Babel itu mengolok-olok kebajikan. Babel itu membatalkan kebenaran. Ia terobsesi dengan kekuasaan dan kita sering merasa tidak berdaya karena hal-hal tersebut tidak dapat kita hentikan. Itu naik dan naik dan naik, dan setiap senjata duniawi yang kita gunakan untuk melawannya tampaknya gagal. Siapa yang bisa menghentikannya? Babel adalah sebuah tempat. Disitulah Nabi Daniel tinggal, ibu kota kerajaan paling makmur di dunia. Tetapi kerajaan Babel, pemerintahannya dan masyarakatnya, yaitu jenis di mana tempat dia dulu adalah jenis kekuatannya merupakan sistem kekuatan anti Tuhan. Dan karena itu Babel dalam kitab suci disebut juga sebagai metafora. Dan itu adalah metafora yang diterapkan ke tempat-tempat di mana sistem budaya dan kekuasaan anti Tuhan itu ditemukan. Misalnya di dalam kitab suci disebut juga kota Tirus itu sebagai Babel. Juga Nineve. Di dalam Petrus yang kedua tampaknya merujuk ke Roma sebagai Babel. Dan juga kita tahu ada Babel di dalam kitab Wahyu. Ketika kita berbicara tentang roh Babel yang disebutkan dalam Wahyu, mari kita lihat sedikit tentang Babel pertama yang oleh kitab suci disebut Babylon atau Babel. Nah, kota Babel yang pertama ini dibangun tepat setelah Nuh dan keluarganya selamat dari banjir dan melipat gandakan bumi. Kita dapat belajar beberapa hal dari Babylon yang asli ini. Satu, Babel itu proud atau bangga atau sombong. Kejadian 11 ayat 4. Menariknya saat ini dan kini kota canggih yang modern yang kita tinggali di dunia ini, salah satu gerakan politik yang paling berpengaruh adalah gerakan yang berbaris di bawah panji proud atau pride, kebanggaan. Spanduk yang bertuliskan, seperti Babel, aku akan meninggikan diriku untuk menjadikan diriku, rasa identitasku, siapa aku sebesar mungkin, dan membuat dunia berputar di sekitar itu. Dan saya akan mengatakan saya bangga, I am proud, bahkan jika itu bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan. Sekarang kita mengarah ke langkah selanjutnya, yaitu pemberontakan. Memberontak karena dalam kebanggaannya dia menentang Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan telah memerintahkan orang-orang untuk menyebar pada saat itu. Dan tentu saja apa yang mereka katakan, oh tidak, kami akan tinggal di sini, di tempat ini, dan membuat sebuah kota, dan kami akan tetap tinggal. Yang ketiga, sangat menarik ketika suatu budaya menentang Tuhan dengan cara ini. Manusianya terlihat seperti percaya dirinya tinggi, tapi sebenarnya jauh di lubuk hati mereka itu memiliki kecemasan yang sangat. Jadi inilah fitur selanjutnya dari Babel, penuh kecemasan. Begitu mereka mengatakan ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri, mari singkirkan Tuhan, tiba-tiba ketakutan melanda. Karena mereka melihat dunia kekuatan jahat yang besar yang ada di luar kendali mereka, dan mereka melupakan Allah dan pemeliharaannya. Kita lihat lagi Babel berikutnya di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar. Ketika Raja Nebukadnezar duduk di singgasana kerajaannya, dia berbicara seolah-olah dia dewa. Perintahnya konon adalah suara dewa. Sekali lagi, pada hari-hari terakhir, sistem-sistem gereja negara, sistem gereja negara gabungan
Itu disebut Babylon spiritual. Yang pemimpin spiritualnya akan mengaku berbicara sebagai Tuhan akan muncul. Otoritasnya akan dinyatakan sebagai firman Tuhan. Rasul Paulus mengungkapkan kuasa ini dalam kata-kata sebagai berikut di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4. Siapa yang menentang dan meninggikan dirinya di atas segala yang disebut Allah atau yang disembah, sehingga ia duduk sebagai Allah di dalam bait Allah dan menyatakan dirinya bahwa ia adalah Allah. Pemimpin Babel rohani akan mengklaim bahwa perkataannya memiliki otoritas dari Allah di surga. Pilihannya ada pada kita. Pemimpin manusia atau kepala ilahi. Yesus dan firman-Nya adalah satu-satunya pelindung. Pelindung kita dalam krisis yang akan datang. Kita harus berlabuh di dalam Yesus dan kitab suci. Yesus dan firman-Nya adalah pertahanan kita yang pasti, tempat perlindungan yang tak tertembus, dan jaminan kita dalam krisis yang akan datang. Pemahaman ini mengarah ke pertanyaan yang sangat penting. Apakah hidup saya benar-benar berlabuh di dalam Kristus? Bagaimana saya bisa tahu pasti? Apakah saya bergantung kepadanya dalam keputusan hidup sehari-hari? Jika tidak, mengapa tidak? Ikuti terus Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMAHK Menteng. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat. Jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.